Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sheila Rasita dan di sini dalam video kali ini aku akan membahas tentang PHK atau pemutus hubungan kerja. Sebelumnya aku akan menjelaskan dalam video ini yaitu mengenai konsep pemberhentian pegawai dan juga bentuk-bentuk dari PHK. Nah, langsung saja yang pertama aku akan membahas tentang konsep pemberhentian pegawai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja ini adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan juga perusahaan. Lalu ada juga pengertian PHK ini menurut Syagian. Menurut Syagian tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja ini ialah apabila ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan karyawannya terputus. Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja ini mengambil dua bentuk utama, yaitu yang pertama adalah berhenti dan juga diberhentikan. Nah, lalu proses pemberhentian pegawai ini juga harus menurut prosedur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Lalu yang ketiga adalah musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Lalu yang keempat adalah musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan juga P4P. Lalu yang kelima adalah pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Nah, untuk prosedur yang terakhir ini itu tidak perlu dilakukan jika pada tahap tertentu itu sudah dapat diselesaikan dengan baik. Tapi jika tidak terselesaikan, penyelesaiannya itu hanya dengan keputusan pengadilan negeri. Nah, pemberhentian karyawan ini itu hendaknya berdasarkan peraturan dan juga perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Nah, pemberhentian pegawai ini tuh juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana juga saat mereka itu masih menjadi karyawan. Dengan demikian itu akan tetap terjalin hubungan baik antara perusahaan dan juga mantan karyawan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sering juga terjadi pemberhentian pegawai itu dengan pemecatan karena konflik yang mungkin tidak dapat teratasi lagi seperti itu. Nah, selanjutnya aku akan melanjutkan untuk menjelaskan dari bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Nah, pada bentuk-bentuk pemberhentian pegawai ini ada 4 macam bentuk, yaitu yang pertama bentuk pemberhentian karena pensiun, lalu yang kedua adalah bentuk pemberhentian karena permintaan sendiri, lalu yang ketiga adalah bentuk pemberhentian yang langsung oleh pihak perusahaan, lalu yang keempat adalah bentuk pemberhentian sementara. Nah, untuk yang pertama yang akan aku bahas adalah pensiun. Pensiun ini adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi. Undang-undang ini mempensiunkan seseorang karena telah mencapai batas usia dan masa kerja di masa kerja tertentu. Nah, untuk usia kerja seorang karyawan ini untuk status kepegawaian adalah 55 tahun. Nah, seseorang itu juga dapat dikenakan pensiun dini apabila menurut keterangan dokter itu karyawan tersebut itu sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan umurnya sudah mencapai 50 tahun. Lalu untuk dalam menghadapi pegawai yang akan pensiun ini, pihak perusahaan itu juga dapat melakukan hal-hal yang berikut. Yaitu yang pertama, kepada pegawai yang bersangkutan diberikan surat keputusan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian dengan hormat. Lalu yang kedua adalah kepada pegawai yang bersangkutan ini diberikan pesangon, uang jasa, dan uang ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga, paling lambat 6 bulan sebelum masa pensiun, pihak perusahaan ini berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan. Lalu lanjut bentuk yang kedua yaitu pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai. Nah, pemberhentian atas permintaan sendiri ini adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah perusahaan itu mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri yang dilakukan oleh karyawannya. Nah, dalam menghadapi bentuk-bentuk pemberhentian itu perlu diperhatikan juga antara lain yaitu yang pertama,
paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian itu, pegawai yang bersangkutan ini tuh juga harus mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasan secara jelas mengapa ingin berhenti, atau alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu yang yang menyebabkan karyawan itu ingin berhenti bekerja. Lalu yang kedua, karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan itu juga dapat menolak permintaan berhenti karyawannya dengan menunda pemberhentian itu paling lama 1 tahun. Pemberhentian karena permintaan pegawai sendiri itu juga bisa juga terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, mungkin kesehatannya yang kurang baik, mungkin untuk melanjutkan pendidikan, untuk berwirausaha, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, untuk mungkin ingin mengeksplor atau mendapatkan suasana juga lingkungan pekerjaan yang lebih serius lagi atau yang lebih baik lagi, seperti itu. Lalu lanjut ke bentuk yang ketiga, yaitu pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Nah, bentuk pemberhentian ini tuh dilakukan oleh pihak perusahaan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi, yaitu pemberhentian dengan hormat yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga ini tuh menyebabkan perlunya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. Lalu yang kedua, karena pelanggaran disiplin, penyelewengan atau tindak pidana, yaitu pemberhentian tidak hormat oleh pihak perusahaan karena pegawai ini telah melakukan pelanggaran, penyelewengan, atau karena tindak pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan ini terkena hukuman pidana. Lalu yang ketiga adalah karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu ini tuh merupakan pemberhentian hormat oleh perusahaan terhadap pegawai yang tidak dapat menunjukkan kemampuan atau tidak dapat menunjukkan prestasi dan juga hasil kerja baik yang dilakukan semasa kerjanya. Lalu yang keempat adalah kontrak kerja berakhir. Nah, karyawan suatu perusahaan ini tuh akan diberhentikan apabila kontrak kerjanya itu berakhir. Pemberhentian yang seperti ini tuh tidak akan menimbulkan konsekuensi karena di awal sudah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat kedua belah pihak ini melakukan perjanjian di awal di awal perusahaan, di mana karyawan ini pertama kali diterima oleh perusahaan. Mereka melakukan perjanjian kontrak di mana masa kerjanya sudah diatur di dalam perjanjian tersebut. Lalu yang kelima adalah meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia ini secara otomatis hubungan kerjanya dengan perusahaan itu akan terputus. Nah, perusahaan juga akan memberikan pesangon atau uang pensiun kepada keluarga yang ditinggalkan dan uang pesangon yang ditinggalkan tersebut juga sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, seorang karyawan yang meninggal saat melaksanakan tugas ini, pesangon atau golongannya itu diatur dalam undang-undang. Misalnya, pesangonnya lebih besar dan golongannya dinaikkan sehingga uang pensiunan yang didapatkan itu lebih besar. Lalu, yang keenam ada perusahaan dilikuidasi. Dalam hal ini itu perusahaan dilikuidasi, masalah pemberhentian karyawannya itu diatur dengan peraturan perusahaan, perjanjian bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk menentukan apakah benar atau tidak perusahaan itu dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat yaitu bentuk pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini merupakan suatu kebijakan dari pihak perusahaan yang memberhentikan pekerja untuk sementara waktu karena mungkin kurangnya pekerjaan. Nah, biasanya bukan merupakan pemberhentian permanen, tapi juga bisa saja mungkin terjadi demikian. Bisa terjadi hal tersebut bisa terjadi diperuntukkan untuk pemberhentian permanen. Pemberhentian sementara itu dapat terjadi karena beberapa hal. Itu yang pertama, karena alasan kesulitan
yang dihadapi perusahaan, yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktivitas usaha. Lalu yang kedua adalah karena pelanggaran penyelewengan dan tindak pidana, yaitu pemberhentian sementara ini dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya. Nah, seperti itu bentuk-bentuk PHK yang telah aku jelasin, dan juga mengenai konsep-konsep dari pemberhentian pegawai. Sekian video penjelasan dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.